Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu tatap muka secara online ya, pada pertemuan kedua ya. Nah, tema kita kali ini adalah tentang analisa biaya, volume, dan laba. Pertama adalah definisi ya, yang harus Anda pahami pertama kali adalah definisinya. Apa sih definisi dari analisa biaya, volume, laba? Analisa biaya volume laba adalah suatu analisa yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan itu akan mempengaruhi laba perusahaan. Ya. Nah, analisis biaya volume laba ini adalah instrumen yang biasanya dipakai untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk mengambil keputusan ya. Misalnya keputusan dalam menentukan harga jual produk. Nah, baik. Analisa biaya volume laba ini bisa kita terapkan, hanya harus memenuhi beberapa asumsi. Asumsinya apa saja? Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan biaya tetap. Jadi tidak ada biaya campuran. Kalaupun ada biaya campuran, harus dipisahkan dulu menjadi biaya tetap atau maksudnya dipisahkan ke dalam biaya variabel atau ke dalam biaya tetap. Baik. Atau sebagian dimasukkan sebagai biaya variabel, sebagian masuk ke dalam biaya tetap. Karena sesungguhnya biaya campuran itu adalah di dalamnya mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Kemudian asumsi yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linier. Fungsi jumlah biaya linier dalam kisaran relevan. Kisaran relevan ya. Ini sudah kita bahas pada konsep biaya pada pertemuan sebelumnya. Itu sudah terus diterangkan lagi ya. Kemudian yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan itu linear dalam kisaran relevan ya. Harga jualnya dianggap konstan. Jadi jumlah pendapatan itu linear ya dalam kisaran relevan. Harga jualan dianggap konstan karena ini kaitannya ada biayanya ada kaitan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu fungsi jumlah biaya itu linear dalam kisaran relevan. Pendapatan juga begitu ya. Jadi dalam kisaran relevan. Kemudian yang keempat, hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu apa? Volume unit produk. Ya. Volume dari produk atau maksudnya volume produk, baik itu dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah. Ya. Kemudian dianggap tidak ada persediaan. Ini asumsi-asumsinya harus dipenuhi semua, supaya kita bisa membuat analisa biaya volume lah. Ya. Sekarang ini mungkin istilah baru bagi Anda. Ini apa ya? Saya ingin mengenalkan tentang konsep margin kontribusi. Apa itu margin kontribusi? Margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Ya. Selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Kata lainnya adalah margin kontribusi itu adalah kisaran untuk bisa menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Jadi jumlah margin kontribusi nanti bisa menutup biaya tetap dan bisa memberikan keuntungan per unit. Ya. Ini adalah contoh perhitungan margin kontribusi. Coba Anda perhatikan. Ya. Ini apa ya? Produknya berupa VCD ya, VCD zaman dulu, zaman bahari namanya VCD. Oh, sekarang masih ada atau enggak? Mungkin masih ya. Baik. Nah, penjualan VCD ini sebesar 800 keping ya, 800 keping ya. Kemudian kalau dirupiahkan jumlahnya 200 juta ya. Sehingga
jumlahnya itu 200, jumlah dalam bentuk nominal, jumlah per unitnya ada 250.000. Ya. Kalau begitu berapa harga jualnya VCD ini? Nah, silahkan dijawab sendiri ya. Kemudian biaya variabelnya adalah 120 juta. Biaya variabel ininya 150.000. Nah, margin kontribusi adalah selisih penjualan dengan biaya variabel. Jadi di sini ketemu angka 80 juta. Jadi per unitnya, margin kontribusi per unitnya adalah 100.000. Jadi biaya tetapnya, kalau biaya tetapnya ini sebesar 70 juta, maka laba adalah selisih antara margin kontribusi dan biaya tetap, maka labanya menjadi 10 juta. Ya. Kemudian di bawah ini, silakan perhatikan, margin kontribusi per unit 100.000. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap unit produk, yang dibuat akan menyumbang margin kontribusi sebesar 100.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau VCD itu diproduksi hanya 100 unit? Atau mungkin diproduksi 200 unit. Kalau ini kan diproduksi 250. Nah, sekarang bagaimana kalau diproduksi 100 unit aja? Bagaimana kalau diproduksi sebesar 200 unit? Nah, Anda renungkan. Coba nanti dihitung ya, ini menjadi PR yang pertama ya. PR yang kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah paham ya, ini PR pertama, tugas pertama Anda ya. Berikutnya adalah kita lanjutkan. Format perhitungan laba sebelumnya juga berfaedah sebagai alat perencanaan. Jadi format perhitungan laba ini sangat bermanfaat ya bagi perencanaan. Ingat, laba itu bisa ditarget ya, laba itu bisa direncanakan berapa target labanya, sehingga dengan adanya target laba ini memotivasi perusahaan untuk lebih bekerja lagi secara optimal ya. Nah, format perhitungan laba ini memungkinkan perusahaan memproyeksikan keuntungan pada setiap aktivitas ya dalam kisaran relevan. Misalnya perusahaan memproyeksikan tingkat penjualan VCD menjadi 1.000 unit. Artinya kan 800. Ya, 800 unit sebelumnya. Sebelumnya produksinya 250 unit. Nah, sekarang ditingkatkan menjadi 1.000 unit karena ada perusahaan ingin mencapai target laba yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau 1.000 unit? Sekarang penjualannya bukan laba ya, ini penjualannya tidak ditingkatkan, yang tadinya 800 unit VCD, sekarang ditingkatkan menjadi 1.000 unit VCD. Bagaimana perhitungan margin kontribusinya? Nah, sekarang penjualannya 100.000 unit, jadi kalau dirupiahkan menjadi 250 juta ya. Ini kan 200 juta. Penjualan 800 keping, maka uang yang diterima sebesar 200 juta. Sekarang kalau 1.000 keping, maka uang diterima sebesar 250 juta ya, ada peningkatan. Per unitnya berapa? Per unitnya tetap per unitnya ada 250 ya. Kemudian biaya variabelnya di sini 150 juta ya. Biaya variabelnya tadinya kalau penjualan di angka 800 keping itu biaya variabelnya 120 juta. Sekarang meningkat menjadi 1.000 keping, jadi variabelnya meningkat 30 juta, menjadi 150 juta. Jadi biaya variabel ini menjadi 150.000, yang awalnya itu 150.000 sama ya. Kemudian margin kontribusi bisa kita ketahui dari selisih penjualan dengan biaya variabel itu sebesar 100.000. Per unit juga sama 100.000, sehingga kalau biaya tetapnya itu sebesar 70
juta, maka labanya menjadi 30 juta. Bagaimana? Ada peningkatan tidak? Biaya tetapnya masih tetap. Ada peningkatan biaya variabel, tapi biaya tetapnya tetap. Kenapa tetap? Karena mungkin masih dalam kapasitas normal. Masih dalam kapasitas normal. Artinya mesin untuk memproduksi VCD ini kapasitasnya berarti lebih dari bisa mencapai 1000 ping gitu ya. Sehingga masih dalam kapasitas normal. Sehingga labanya meningkat menjadi meningkat sebesar 20 juta. Yang awalnya 20 awalnya 10 juta meningkat menjadi 30 juta ya. Baik. Sekarang margin kontribusi dapat dinyatakan dalam presentasi ya dari pendapatan penjualan. Ya. Nah, ini presentasi dari margin kontribusi ini kita sebut dengan istilah rasio margin kontribusi. Bagaimana cara menghitung rasio margin kontribusi? Disingkat RMC ya, rasio margin kontribusi. Baik, kita lanjutkan. Ada pelajaran teknis sebentar ya. RMC ini singkatan rasio margin kontribusi. Itu rumusnya margin kontribusi dibagi penjualan. Nah, nanti apabila rasio ini semakin tinggi, maka RMC katakan sebagai semakin baik ya. Kenapa ini hasil PR yang kedua? Kenapa kalau RMC-nya semakin tinggi semakin baik? Anda terangkan ya. Ini PR yang kedua. Baik. Berikutnya adalah menghitung rumus break even point ya. Sekarang menghitung rumus break even point. Bagaimana cara menghitung rumus break even point? Sebenarnya ini sudah Anda temui juga di mata kuliah yang lain, tetapi tidak ada salahnya kita ulang lagi karena memang konteks kita berbeda ya. Konteks kita adalah akuntansi manajemen ya. Oke. Perhitungan BEP dilakukan dengan dua cara. Nah, ya atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Rumusnya adalah fixed cost dibagi penjualan ya, price dikurangi variable cost. Jadi tetap dibagi penjualan dikurangi biaya variabel. Baik. Bagaimana cara mencari titik impasnya? Bagaimana mencari titik impasnya? Oke, bagus ya. Ini bisa menyebut, saya semua sudah bisa menyebutkan ya titik impas. Bagaimana mencari titik impas? Caranya adalah dengan membagi biaya tetap dengan penjualan dikurangi biaya variabel. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mencari titik impas? Apa tujuan kita mencari titik impas? Yang pertama adalah sebenarnya kita mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan itu sama dengan biaya. Penting ya, ini penting diketahui bagaimana titik, berapa sih titik atau pointer di mana pendapatan itu sama dengan biaya. Kenapa penting kita ketahui? Bisa saja ya, misalnya Anda adalah pedagang bakso. Anda harus tahu ya berapa mangkok sih yang harus berapa mangkok sih yang kita butuhkan supaya bisa menyamakan pendapatan sama dengan biaya. Penting ya, sehingga nanti Anda bisa mengetahui berapa mangkok ya, berapa mangkok penjualan saat itu sudah mencapai titik impas. Impas itu enggak untung, enggak rugi lah, bahasa pedagang enggak untung, enggak rugi, dan itu namanya impas. Nah, penting biasanya kalau sudah impas itu agak santai ya, target sudah tercapai sehingga tinggal mencari keuntungan saja. Itu penting. Pentingnya di situ ya. Kemudian yang kedua,
menunjukkan sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih. Misalnya titik impas sudah ketahui 100 mangkok, berarti sasaran volume penjualannya kalau sudah mencapai 100 mangkok itu sudah tenang gitu ya, sudah tenang. Karena apa? Karena penjualan minimal sudah tercapai. Ya. Kemudian yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Bisa saja per mangkok itu, per mangkok bakso kan sekarang 10.000 katakanlah ya, 10.000. Titik impasnya 100 mangkok, berarti berapa tuh? 10.000 100 mangkok. Berarti 1 juta ya. Nah, titik impasnya 1 juta. 1 juta kok berat sekali ya. Sekarang menjual bakso 100 mangkok itu berat. Berarti harganya ini terlalu rendah. Karena omset sekarang itu paling banter itu udah 100 tuh paling banter. Masa tiap hari hanya mencapai impas kan tidak mungkin. Sehingga diputuskanlah untuk menaikkan harga per mangkok bakso menjadi katakanlah 12.000. Sehingga kalau mencapai penjualan rata-rata 100.000, pedagang masih dapat keuntungan ya, keuntungan 20 mangkok tadi selisihnya. Ya, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi bisa menentukan kebijakan penentuan harga yang tadinya 10.000 sudah berat untuk saat krisis ini hingga naik menjadi 12.000. Kemudian yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi itu dekat atau jauh dari titik impas. Tadi bahasa tadi 100.000 itu ternyata masih jauh dari titik impas ya. Maksudnya bukan jauh, masih jauh dari target. Kenapa? Karena titik impasnya tercapai, titik impasnya sebesar 100 mangkok. Dia dijual rata-rata 100 mangkok, maka harga sudah tidak relevan lagi, harus meningkatkan lagi ya, sehingga mereka tahu, oh berarti kalau sekarang tadi harga 10.000 menjadi 12.000, titik impasnya adalah awalnya 100 mangkok ya, sekarang menjadi lebih kurang dari itu ya. Paham ya? Saya kira paham semuanya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini komputasi titik impas ya berikutnya. Nah, titik impas ini dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan penjualan sama dengan biaya ya. Nah, dari contoh di atas, big event point ya dalam unit bisa dicari dengan rumus penjualan sama dengan biaya ya. Sehingga nanti ketemu angka break even point dalam unit adalah sebesar 700 unit. Nah, kalau kita kalikan dengan harga jualnya, di mana satu unit dihargai adalah 250.000, maka diperoleh angka sebesar 175 juta rupiah ya. Jadi break even point dalam unit sebesar 700 unit dan atau sebesar 175 juta dalam rupiah. Ya, titik impasnya ini titik impas untuk apa tadi VCD ya, VCD, titik impas VCD yang 700 unit dan 175 juta. Saya kira dipahami semua. Untuk mencari break even point selain dan menggunakan rupiah atau unit, kita juga bisa manfaatkan margin contribution untuk mencari titik break even point. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi
biaya tetapnya adalah 70 juta, masing kontribusi per unitnya tadi ketemu 100.000 ya, sehingga diperoleh angka sama, yaitu 700 unit VCD. BEP juga sama. Bagaimana caranya untuk menghitung dalam rupiah? Rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, inilah gunanya kita menghitung rasio margin kontribusi, karena bisa digunakan untuk mencari break-even point dalam rupiah. Ya. Ini adalah grafik break-even point. Nah, di sini Anda bisa lihat, ini adalah ya kurva di sini. Di sini adalah kurva biaya tetap. Ya, kurva biaya tetap itu dimulai dari di atas 0 ya. Kalau ini 0 kita kasih angka 0, maka ini biaya tetap itu pasti di atas angka 0 ya. Berapapun itu di atas angka 0. Kemudian yang di sini kurva ini adalah kurva biaya variabel ya. Ini kalau biasa ini kurva biaya variabel. Kemudian ini adalah baik, kita lanjutkan ya. Ada sedikit kesalahan tadi, jadi ini adalah total revenue ya, jadi pendapatan total. Ini garis pendapatan total, kemudian ini adalah garis biaya tetap, ya. Kemudian ini adalah garis biaya total. Sehingga di manakah daerah laba, di manakah daerah rugi? Nah, inilah area. Nah, ya, di sini ada daerah laba di sini. Nah, kalau kita arsip di sini, ini adalah daerah laba, kemudian ini adalah daerah rugi. Saya kira Anda semua sudah paham ini ya, bagaimana cara membuat grafik BEP. Baik, kita lanjutkan. Sekarang selanjutnya adalah margin of safety. Margin of safety, MOS ya. Margin of safety ini bisa diartikan kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas. Ya. Kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas. Jadi seberapa banyak penjualan itu boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Jadi ada pengamannya. Kalau tadi titik impasnya katakanlah itu 100 mangkok bakso, maka dia punya ada pengaman katakan 10 mangkok bakso menjadi 110. Jadi 110 itulah titik di mana margin of safety itu kita terapkan. Jadi mulai dari, sehingga nanti kalau sudah mencapai katakan penjualan itu 110 mangkok, itu sudah harus waspada ini, karena sebentar lagi pelan atau pasti akan mendekati titik impas sampai 100 titik impasnya. Kemudian pelan-pelan di bawah titik impas pasti perusahaan menderita kerugian. Itu maksudnya kenapa kita harus membuat margin atau menetapkan margin of safety. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang menunjukkan tingkat risiko mendapatkan kerugian ya jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Jadi nanti titik margin of safety ini juga bisa menunjukkan tingkat risiko kerugian bila terjadi sesuatu di kemudian hari, itu yang kita tahu. Jadi sangat penting sekali ini keberadaan atau penetapan margin of safety bagi perusahaan ya, sehingga perusahaan sudah bisa ancang-ancang gitu lah sebelum sampai betul-betul menderita kerugian ya. Nah, bagaimana cara menentukan MOS? MOS ini adalah penjualan dikurangi dengan BEP. Ini rumusnya, penjualan dikurangi BEP. Nah, untuk mencari persentase MOS, ya MOS dibagi penjualan atau persentasenya ya. Nah, ini kita contohkan tadi, masih kembali ke contoh keping VCD tadi ya. Nah, jika perusahaan menganggarkan penjualan 800 unit VCD, maka MOS-nya berapa? MOS-nya adalah 200 juta dibagi 175 juta. 100 juta adalah tingkat penjualannya. Masih ingat ya tadi ya?
Oke, kita kembali ke tabel tadi. Nah, tingkat penjualan 100 juta, 200 juta, ya kan? Nah, tingkat BEP-nya berapa? BEP-nya adalah sebesar BEP-nya sebesar 175 juta, ya. Sehingga terlalu lewat. Jadi margin kontribusinya, nah ini ya, jadi margin of safety-nya sebesar 25. Jadi 200 juta penjualan dikurangi di break even point menjadi 25 juta. Inilah MOS-nya ya, atau margin of safety. Baik, ini adalah contoh perhitungan margin kontribusi, bagaimana cara menghitung break-even point, kemudian bagaimana cara menentukan margin of safety-nya ya. Jadi ada dua perusahaan, di sini ada PT Oke dan PT Marta. Nah ini semuanya berbasis pada margin kontribusi. Jadi margin kontribusi ada cara simpel untuk mencari titik impas maupun mencari margin of safety-nya. Anda perhatikan di sini penjualan 600.000, dianggap ini ada 100% penjualannya sesuai target gitu ya, 600.000, kemudian dia variabelnya ada 450.000, maka persentasenya 450.000 dibagi 600.000 menjadi 70. Jadi ini 75%, margin kontribusinya selisih antara penjualan dengan biaya variabel, sehingga hasilnya adalah 150.000. Ini kalau kita buat persentasenya, 150.000 dibagi 600.000 menjadi 25% ya. Biaya tetapnya adalah 120.000. Ini PT Oke, PT Marta bagaimana? Ya agak berbeda. 600.000, penjualan variabel 300.000, margin kontribusinya ada 300.000, sehingga dan biaya tetapnya 200.000 sehingga laba bersihnya masing-masing sama ya 30.000 ya. Oke. Kan bagaimana cara menghitung titik impasnya? Impasnya bagaimana rumusnya tadi? 220.000 dibagi persentasenya tadi ya. Persentase apa? Margin kontribusi ya. Biaya tetap, rumusnya adalah titik impasnya biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Jadi 120.000 ini biaya tetap dibagi margin persentase dari margin kontribusi RMC ya, ini RMC. Jadi BEP dibagi RMC sama dengan 480.000. Begitu juga PT Marta dan seterusnya. Kemudian MOS, bagaimana menentukan MOS? MOS adalah dihitung dengan selisih antara penjualan dikurangi BEP ya. Jadi 600.000, BEP-nya adalah 480 sehingga PT Oke ini MOS-nya sebesar 120.000 sedangkan PT Marta 60.000 ya. Kemudian persentase MOS bisa kita ketahui bagaimana lagi menghitungnya. 120.000 ya. Ini MOS 1.000 dibandingkan dengan penjualan, jadi sebesar ini ada total penjualan jadi sebesar 20%, PT Oke, PT Marta 10%. Itu mudah sekali ya. Kalau kita berbasis pada margin kontribusi lebih sederhana lagi. Baik. Untuk selanjutnya adalah tuasan operasi. Masih ada waktu 5 menit ya. Tuasan koperasi. Tuasan koperasi ini bisa diartikan sebagai tingkat pengeluaran biaya tetap di dalam sebuah perusahaan. Tingkat pengeluaran biaya tetap di dalam sebuah perusahaan. Nah, bagi akuntansi manajemen, tuasan operasi ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kenaikan laba ya, di mana volume penjualan itu berubah ya. Jadi kemampuan perusahaan menghasilkan kenaikan laba manakala volume penjualan berubah. Sehingga bisa kita kesimpulkan tuasan operasi adalah rasio biaya tetap dengan biaya total perusahaan. Ini kasus ya, kasus tadi PT Oke dan PT Marta, penjualannya sudah bisa Anda lihat ya, biaya penjualan sekian, biaya variabel sekian ya, penjualan 400.000, 100% ya, persentasenya biaya variabel 240.000, jadi 60% dari penjualan itu adalah biaya variabel, kemudian 40% dari penjualan adalah margin kontribusinya. Kalau biaya tetapnya 120.000 nih PT Oke, maka laba bersihnya adalah 40.000 juga. Dan juga PT Marta sama ya, penjelasannya sama.
Nah, sekarang PT Mata memiliki komposisi biaya tetap lebih besar dibanding PT OK. Ya, PT Mata kalau kita lihat lebih besar komposisi biaya tetapnya. Oh, salah ya, saya kebalik ya. PT OK, oh ya, PT Mata benar. PT Mata memiliki komposisi biaya tetap lebih besar dibandingkan PT OK ya. Hal ini menggambarkan bagaimana dampak komposisi biaya tetap dan biaya variabel yang beda. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, dengan adanya fakta tersebut, fakta ini ya, bahwa PT Mata memiliki komposisi biaya tetap lebih besar dibanding PT OK. Apa sih dampak komposisi biaya tetap dan biaya variabel yang beda seperti itu? Apa dampaknya? Silahkan dijelaskan ya. Baik. Nah, sekarang, bagaimana jika penjualan itu naik 10%? Apa yang akan terjadi? Naik 10% ya, penjualannya naik 10%. PT OK. Kita lanjut nih. PT OK kan tadinya penjualannya 400.000. Naik menjadi 10% sehingga menjadi 440.000. Ya. Sama PT Mata bagaimana? PT Mata juga sama ya. PT OK dan PT Mata mengalami kenaikan penjualan sebesar 10.000. Nah, ini nanti dampaknya apa? Nanti ini bisa Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga tadi ya. Ada ketiga. Baik. Penjualan 440.000, ini 100%, kemudian biaya variabel ada 264.000, sini 60% dari penjualan adalah biaya variabel, kemudian 40% dari penjualan adalah margin kontribusinya. Kalau biaya tetapnya adalah sebesar 120.000, maka laba bersihnya sebesar 56.000. Ini juga PT Mata. Laba bersihnya menjadi 38.000. Yang awalnya tadi PT OK 40.000, PT Mata 10.000, sekarang menjadi 56.000 dan 38.000. Ada kenaikan ya. Kalau begitu kenaikan PT OK labanya naik sebesar 40%, kenaikan laba PT Mata sebesar 70%. Nah, sekarang bisa Anda simpulkan ya. Oke, saya simpulkan. Apa kesimpulannya? Jadi, perusahaan dengan tuasan operasi tinggi, maksudnya tuasan operasi tinggi ini adalah komposisi biaya tetap lebih besar dari komposisi biaya variabel. Komposisi biaya tetap lebih besar dari komposisi biaya variabel nih. Kita lihat nih. Ini komposisi biaya tetap 120.000 lebih besar dari biaya variabel. Ini kan sebaliknya. Biaya tetap lebih rendah dari biaya variabel ya, beda ya. Ini komposisi biaya tetap dengan biaya variabel ini lebih besar toh. Nah, di PT Mata komposisi biaya tetapnya lebih besar daripada biaya variabel. Beda dengan PT OK. PT OK komposisi biaya tetapnya lebih kecil dibandingkan biaya variabel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, nanti Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan ketiga tadi ya. Baik. Perusahaan dengan tuasan operasi tinggi artinya adalah komposisi biaya tetap lebih besar dari komposisi biaya variabel, maka akan sangat peka terhadap perubahan laba akibat adanya perubahan volume penjualan ya. Peka sekali nih. PT Mata nih peka betul nih ya. Tuh sampai naik 70% PT Mata. Sedangkan PT Mahardika punya tuasan operasi lebih besar ya, perubahan laba lebih besar akibat perubahan volume penjualan. Nanti minta dikoreksi nih, ini apakah ada pernyataan yang terbalik nih antara PT Mata dan PT Oke ya. Saya minta pendapatnya. Baik. Minta pendapatnya ini bisa jadi pertanyaan keempat ya, pertanyaan keempat. Baik, faktor tuasan operasi. Faktor tuasan operasi adalah suatu ukuran pada tingkat penjualan tertentu seberapa besar persentase perubahan volume penjualan itu akan mempengaruhi laba, di mana manajemen berminat dalam mengukur ini untuk menentukan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Itu sangat penting gitu ya. Tuasan operasi itu sangat penting sekali ya. Bisa kita rumuskan, tuasan operasi itu adalah margin kontribusi dibagi laba bersih. Ya, jadi ini adalah margin kontribusi dibagi laba bersih sehingga dicapai 40% dan 70%. Ya. Faktor tuasan operasi
PPOK 160.000 dibagi 40.000 ya, tadi 40% dan 70% ya. Oke. Bisa dipahami ya ini ya. Saya kira bisa dipahami, mudah nanti dibuka lagi, slide-nya dibaca ulang lagi ya. Pahami angka demi angka, ini dari mana angkanya, ini dari mana, sehingga Anda bisa memahami. Jadi nanti kalau kita ini mana tadi? Nah, ini ya. Di sini slide 20 ini dengan slide berapa nih? 23 ini sangat berhubungan sekali ya. Oke. Dampak pajak sekarang. Oke. Untuk dampak pajak penghasilan, saya kira silakan Anda baca sendiri. Ini pertanyaan kelima. Karena saya tidak bisa menerangkan lebih lanjut, saya kira Anda sudah paham apa sih dampak pajak bagi apa sih dampak pajak penghasilan bagi perusahaan, ya. Nih, bisa Anda amati. Ya, kalau misalkan persentase 15% ya, laba bersihnya menjadi sekian, laba sebelum pajak sekian, laba sebelum pajak sekian ya, dan seterusnya. Ini bisa dari slide terakhir ini Anda akan bisa menyimpulkan apa sih dampak pajak penghasilan bagi perusahaan. Ya, Anda cermati, kemudian Anda bisa menyimpulkannya. Silakan dikerjakan, ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Kalau tidak salah ya, ada 5 atau 6 soal. Silakan ditulis, kemudian dijawab. Oke, akhir kata, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau belum bisa memahami, silakan bertanya di forum Classroom. Manfaatkan forum Classroom untuk bertanya atau diskusi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.